Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita bertemu lagi dalam video pembelajaran matematik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang matriks ya. Mungkin lebih ke operasi matriks ya. Jadi di operasi ini seperti yang sudah Ibu jelaskan dalam Zoom, nanti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, lalu juga ada pemangkatan matriks ya kan, dan perkalian skalar dengan matriks. Nah, oke, mungkin di sini kita langsung masuk saja ke contoh soal ya. Nah, di sini contoh soalnya ada seperti ini. Nah, ini ada penjumlahan ya terhadap dua matriks, lalu nanti ada kaitannya sama kesamaan matriks. Jadi di sini nanti kita menggunakan konsep penjumlahan matriks dan kesamaan matriks. Nah, di sini soalnya diketahui hubungan matriks berikut. Nah, jadi kata dia matriks ini ditambah matriks ini, nah ini sama dengan ini katanya ya. Misalnya ini matriks A tambah matriks B sama dengan matriks C katanya. Nah, oke, mungkin nanti biar nanti kita bisa mendapatkan kesamaannya, ini kita tambahkan dulu karena nanti di sini kita mau mencari nilai X tambah Y. Jadi kan kita harus mencari nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa. Berarti kita jumlahkan dulu, nanti baru kita gunakan konsep kesamaannya. Nah, konsep penjumlahan matriks itu tinggal kalian menjumlahkan setiap elemen yang seletaknya gitu. Jadi kalian tinggal menjumlahkan setiap elemen-elemen yang seletak. Nah, berarti kan kayak gini 4 seletaknya sama min 6. Ini seletaknya sama 8 gitu kan. Jadi tinggal ditambah-tambahin aja nih karena penjumlahan ya. Jadi dari sini langsung kalian tambahkan saja, jadi 4 ditambah min 6 ya kan, ini seletaknya sama ini. Nah, ini seletaknya sama yang ini ya kan, berarti X min 2 ditambah kan, ditambah ya. Nah, ini seletaknya sama ini, berarti 3 ditambah Y. Nah, kalau ini seletaknya sama ini gitu ya. Jadi tinggal menjumlahkan setiap elemen yang seletaknya itu. Nah, berarti 2 ditambah min 6. Nah, dia bilang ini hasilnya, ini hasil penjumlahannya akan sama dengan ini katanya. Nah, ini kita totalkan dulu deh. Ini 4 ditambah min 6, berarti 4 dikurang 6, berarti minus 2 kan. Nah, ini X, nah ini X saja biarkan. Nah, ini min 2 tambah 8, berarti kan sama aja 8 kurang 2 plus 6 ya. Nah, ini X-nya biarkan saja ya, kan nggak bisa dijumlahin. Nah, ini juga tetap 3 plus Y, nah ini bisa nih 2 ditambah min 6, 2 dikurang 6, minus 4. Oke, berarti ini hasil penjumlahannya. Hasil penjumlahannya adalah sebagai berikut. Dan pasti ordo ya, baris kali kolomnya akan sama-sama hasilnya 2 kali 2 ya, barisnya 2, kolomnya 2 kan, ordo itu ya, baris kali kolom. Jadi kalau ada suatu matriks nih, 2 matriks, kalau kalian mau jumlahkan syaratnya ordonya harus sama ya. Nah, ini kan ordonya udah sama. Nah, ini kita buat sama dengan ini kan katanya. Nah, karena matriks ini sama dengan matriks ini, berarti menggunakan konsep kesamaan matriks, berarti selain ordonya sama, ini kan ordonya juga udah sama ya, ini ordonya 2 kali 2, ini juga ordonya 2 kali 2 ya kan, barisnya 2, kolomnya 2 gitu. Nah, dari sini, selain itu definisinya juga setiap elemen yang seletaknya itu sama. Jadi kalau ada 2 buah matriks kita katakan sama, berarti itu ordonya pasti sama, dan setiap elemen yang seletaknya itu pasti sama. Nah, kayak ini kan min 2-nya emang sama kan. Nah, ini juga nih. Nah, berarti yang ini nih X plus 6 ini seletak sama 20, berarti bisa kita buat sama karena dia sama dengan ini ya kan, karena dia sama ya, matriksnya sama, jadi elemen yang seletaknya juga akan sama. Berarti X tambah 6 kita bisa buat sama dengan 20. Dari sini dapat X-nya, berarti 20 kurang 6, berarti 14 ya. Berarti dapat nih X-nya, oh X-nya 14 ya kan. Tinggal pindah ruas aja kan 6-nya ya, dapat nanti. Nah, dari sini yang ini 3 plus Y-nya seletak sama min 8, berarti bisa kita buat sama. Berarti 3 plus Y-nya sama dengan min 8. Nah, berarti Y-nya, nah 3-nya pindah ruas jadi dikurang ya, kan penjumlahan. Berarti min 8 dikurang 3, min 11. Nah, berarti ini Y-nya. Tapi yang ibu tanya adalah X tambah Y. Nah, X-nya berapa? 14 ditambah min 11.
Berarti kan 14 dikurang 11. Nah, berarti jawabannya adalah 3. Gitu ya. Jadi caranya dengan menggabungkan konsep penjumlahan pada matriks dan kesamaan pada dua buah matriks ya. Ini untuk penyelesaian contoh soal 1. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, di sini misalnya diketahui ada matriks B. Nah, ini ordonya berarti 2 kali 3 ya. Ordonya 2 kali 3, barisnya 2, kolomnya 3. Nah, ini juga ordonya 2 kali 3 ya, barisnya 2, kolomnya 3. Nah, dari sini yang ibu tanya berapakah nilai B tambah A? Berarti matriks B ditambah A jadinya berapa? Nah, terus nanti di sini ibu juga nanya berapakah matriks A tambah B. Nanti kalian bisa lihat tuh perbandingannya, apakah sama hasilnya atau bagaimana gitu ya. Nah, berarti kan kalau kita mau menjumlahkan, berarti kan B dulu ya. Berarti kita misalkan tulis di sini 20, 15, 12, 35, 22, 20. Nah, berarti ditambah sama ini kan 10, 7, 5, 15, 10, 8. Nah, kalau yang ini berarti kan A dulu nih. Ya udah, berarti 10, 7, 5, 15, 10, 8 ditambah, nah B-nya 20, 15, 12, 35, 22, 20. Nah, coba gunakan konsepnya, berarti tinggal menjumlahkan setiap elemennya yang seletak. Berarti 20 tambah 10, berarti di sini 30 ya. Oke, masih baris pertama, kolom pertama di sini kan berarti. Nah, untuk yang berikutnya berarti ini 15 tambah 7, 22. Oke. Nah, yang ini 12 tambah 5 berarti 17. Oke, tutup ya. Tapi kan masih ada yang ini kan. Nah, ini 35 seletak sama ini berarti jadinya 50. Bener ya? Nah, ini jadinya 22 tambah 10, 32. Ibu langsung jumlahkan saja ya. Tinggal ditambah-tambahin aja kok. 20 tambah 8, 28. Nah, ini dia hasilnya. Nah, bagaimana dengan A plus B? Ternyata setelah kita tambahkan bisa kita ganti gitu ya. Jadi A-nya yang di depan. Apakah berpengaruh dengan hasilnya? Ternyata di sini 30 juga. Nah, di sini 22 juga ya kan. Nah, ini 5 tambah 12, 17 juga. Nah, yang ini juga 50. Nah, yang ini 10 tambah 22 kan 32 juga. Nah, ini juga 8 tambah 28. Ternyata hasilnya sama. Jadi dalam penjumlahan matriks, kalau kalian ganti, maksudnya ya tukar posisi atau komutatif lah istilahnya ya, itu berlaku ya. Jadi berlaku komutatif. Jadi pada penjumlahan matriks A tambah B itu sama dengan B tambah A. Jadi akan sama saja hasilnya. Jadi misalnya kalau ibu nanya misalnya berapakah nilai B tambah A gitu, terus misalnya kalian mencarinya A tambah B, nah itu mungkin nggak akan ibu salahkan karena hasilnya akan sama aja. Karena dalam ini penjumlahan matriks berlaku sifat komutatif ya. Jadi berlaku sifat ini dalam penjumlahan matriks. Seperti itu ya. Nah, ini untuk contoh soal nomor 2. Baik, kita masuk ke contoh soal 3. Nah, ini udah masuk ke pengurangan matriks ya. Nah, jadi di sini langsung saja soalnya diketahui ada matriks A. Nah, ini ordonya 2 kali 2 ya. Dan matriks B, nah ini juga ordonya 2 kali 2. Dia bilang, jika C adalah matriks pengurangan B dan A, gitu ya. Nah, yang ditanya berapakah kalau gitu matriks C? Berarti kan untuk mencari C, kita harus mengurangkan matriks B dan A, ya kan? Nah, berarti kita tulis, oh berarti C sama dengan, nah langsung tulis saja. B-nya ini kan, min 1, 0, 38, lalu kalian kurangkan dengan A. A-nya ini. Nah, untuk konsep pengurangan sama dengan penjumlahan. Jadi kalian tinggal mengurangkan setiap elemen yang ada, yang seletak ya, setiap elemen yang seletak. Jadi tinggal kalian kurangkan saja gitu, elemen yang seletak. Nah, ini kan sama ordonya udah sama nih, jadi bisa kita kurangkan, gitu ya. Syaratnya juga sama kayak penjumlahan ya. Jadi suatu matriks, dua buah matriks atau lebih bisa kalian kurangkan atau kalian jumlahkan kalau ordonya sama. Kalau ordonya sudah beda, itu nggak akan mungkin bisa kalian jumlahkan atau kalian kurangkan gitu ya. Nah, berarti kan ini udah memenuhi syarat nih, jadi tinggal kalian kurangkan saja.
Nah, elemen yang seletaknya kalian kurangkan. Nah, min 1 seletaknya sama 0, berarti min 1 dikurang ya kan? Kan dikurang mintanya. Nah, ini 0. Nah, 0 seletaknya sama 9 ya kan? Berarti dikurang 9. Nah, terus yang ini 3 seletaknya sama 6. Nah, 8 seletaknya sama min 7 ya. Berarti 8 min. Nah, ini hati-hati nih kan, 8 min. Nanti jatuhnya jadinya ditambah gitu ya. Nah, berarti dari sini dapat nih min 1 kurang 0, min 1. 0 dikurang 9, min 9 kan. 3 dikurang 6, minus 3 ya. Banyakkan sukanya kan. Nah, ini jadi ditambah nih, 8 tambah 7, 15. Oke, nah ini dia matriks C. Berarti jawabannya ini. Jadi matriks C itu juga matriks berukuran atau berordo ya, berordo 2 kali 2, di mana elemennya adalah min 1, min 9, min 3, 15 seperti ini. Nah, ini untuk contoh soal nomor 3. Baik, kita masuk ke contoh soal 4 ya. Nah, ini masih tentang pengurangan ya, pengurangan matriks. Nah, di sini ada matriks C dan matriks D. Nah, ini ordonya 2 kali 3. Nah, ini juga 2 kali 3. Ordonya sama nih. Nah, yang ibu tanya berapakah C kurang D? Nah, berarti berapakah matriks C dikurang matriks D? Lalu ibu juga tanya berapakah D min C? Berapakah matriks D dikurang matriks C? Jadi tinggal dikurangin aja kan? Yaudah, ini C duluan nih. Apakah hasilnya nanti sama nih? Nah, nanti kita bisa bandingkan ya. 30, 22, 17, 50, 32, 28 dikurang sama D-nya ini kan. Berarti 12, 8, 5, 18, 11, 10. Nah, kalau ini berarti D duluan gitu kan. D dikurang C, berarti D dulu, berarti 12, 8, 5, 18, 11, 10 dikurang, nah, C-nya 30, 22, 17, 50, 32, 28. Oke, sekarang kita cari yang C kurang D. Berarti kan konsepnya gimana? Kalian tinggal mengurangkan setiap elemen yang seletaknya, ya kan? Berarti 30 dikurang 12, 18. 22 dikurang 8, 14. Bener ya? 17 dikurang 5 kan? Harus seletak ya. Tinggal ngurangin aja, 17 kurang 5 berarti 9. Oke, sekarang yang di sininya nih, 50 dikurang 18 itu adalah 32, ya kan? 32 dikurang 11 ya kan seletaknya nih. Berarti ini 1, oke, 21, betul ya? Oke, 28 dikurang 10. Bukan min, plus ya, 28 dikurang 10, 18. Nah, ini hasil dari pengurangan C terhadap D ya. Jadi pengurangan dari matriks C sama D. Nah, sekarang pengurangan matriks D dan C. Berarti D dikurang C. Nah, coba berarti kan 12 dikurang 30 minus ya. Oke, 12 kurang 30 kan banyakkan hitamnya ya. Jadi minus, ini juga minus nih. Semuanya pasti minus. Jadi ini minus 14, ini juga minus ya kan, minus 9. Nah, ini juga minus tuh. Ini juga pasti minus 32. Nah, ini 11. Nah, ini minus 21. Ini juga pasti minus 8. Nah, ini adalah suatu hal yang berbeda ya kan. Ya walaupun angkanya sama tapi kan beda tanda, pasti suatu hal yang pastinya akan beda dong ya kan. Nah, berarti dari sini bisa kita simpulkan ternyata untuk pengurangan itu tidak berlaku komutatif. Ya, beda sama yang tadi penjumlahan saat kita bolak, maksudnya saat kita balik gitu ya, A plus B, terus kita cari B plus A, ternyata hasilnya sama. Berarti penjumlahan matriks berlaku nih komutatif, tapi nggak berlaku untuk pengurangan. Karena ternyata saat kita balik, hasilnya tidak sama. Jadi tidak berlaku, ya, tidak berlaku komutatif dalam pengurangan matriks. Seperti itu ya. Oke, nah ini untuk contoh soal nomor 4. Baik, kita masuk ke contoh 5. Nah, ini udah masuk, oke, kita masih ada pengurangan matriks ya. Ini kan ada pengurangannya. Tapi ini kita perpadukan dengan perkalian skalar. Perkalian skalar dengan matriks. Kenapa? Karena di sini ada angka 2. Jadi 2-nya itu, berarti kan skalar itu adalah suatu bilangan ya. Bilangan, sembarang bilangan real pokoknya, bilangan
bulat negatif atau bilangan bulat positif atau pecahan juga bisa, desimal juga bisa, pokoknya sembarang bilangan real, skalar itu. Nah, berarti kan ini ada angka bilangan ya, 2. Oke. Nah, di sini 2-nya itu dikalikan sama matriks K. Nah, ini kan matriks K. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, caranya itu kalian tinggal mengalihkan skalarnya ke setiap elemen yang ada di dalam matriks K. Jadi 2-nya itu tinggal kalian kalikan saja ke setiap elemen yang ada di dalam matriks K. Nah, kita mulai saja mungkin untuk pemecahannya ya. Jadi di sini ada soal diketahui matriks K ini dan L-nya ini, ya kan? Nah, ini sama-sama berordo 2 kali 2. Nah, di sini dia bilang jika M itu adalah suatu matriks, jika M itu didefinisikan menjadi 2K min LT, L transpose. Ini artinya kalau ada pangkat T besar di atasnya berarti menandakan matriks transpose dari L. Nah, berarti kita sudah pernah bahas apa itu matriks transpose, berarti matriksnya itu berubah yang tadinya baris menjadi kolom, gitu ya. Misalnya matriks, berarti kan L transpose, berarti kan kita ambil dari matriks L. Nah, ini matriks L-nya, berarti kalau kita mau mencari L transpose, nah berarti yang tadinya baris berubah jadi kolom. Berarti kan ini tadinya baris nih, berarti kita ubah jadi kolom. Nah, ini juga tadinya baris berubah jadi kolom, gitu ya. Nah, itu yang dinamakan dengan transpose, gampangnya gitu. Jadi tinggal kalian ubah yang tadinya dia baris diubah menjadi kolom. Ya, berarti ini L transpose-nya. Nah, sekarang kita suruh mencari M-nya, berarti kita operasikan ini, karena M itu adalah ini katanya. Oke, berarti M sama dengan 2K. Nah, K-nya ini kan, berarti 5, 6, 1, 3. Dikurang L transpose. Ingat ya, L transpose, jadi diubah dulu ke transpose. Nah, ini dia. Transposnya ini ya. Jadi 1, 5, 2, 3. Nah, dari sini berarti kan kita harus mengalihkan 2-nya dulu karena ada skalar di sini. Nah, bagaimana cara mengalihkannya? Tinggal kalian kalikan saja. Skalar ini kalian kalikan ke setiap elemen yang ada di sini. Berarti nanti 2-nya dikaliin 5, 2-nya dikaliin 6, 2-nya dikaliin 1 kan, elemennya kan 5, 6, 1, 3. 2-nya dikaliin 3, terus kalian kurang sama si ini, ya kan? Si L transpose-nya itu kan. Nah, ini dikalikan dulu 10, 12 ya, tinggal dikali-kalikan kan, ini 2 kali 3, 6. Nah, baru setelah sudah dapat hasilnya dari 2K tadi, tinggal kalian kurangkan. Nah, ini kan ordonya 2 kali 2 kan, berarti bisa dong kita kurangkan. Nah, berarti tinggal mengurangkan setiap elemen yang seletaknya. Ya udah, berarti tinggal 10 kurang 1, ya kan? Nah, 12 seletaknya sama 5. Berarti kan 12 kurang 5. Dikasih jeda ya, karena kan ini kan jatuhnya ini kolom 1, ini udah kolom 2 kan. Nah, terus udah tutup. Nah, yang ini seletaknya sama ini. Berarti kan 2 kurang 2. Ini, nah ini seletaknya sama 3. Berarti 6 kurang 3. Ini adalah matriks M. Yang ditanyakan matriks M. Nah, berarti tinggal dikurangin aja. 9, 12 kurang 5, 7. Bener ya? Nah, ini 0. Nah, ini 3. Oh, berarti matriks M-nya adalah matriks berukuran ordonya, yang maksudnya ordonya 2 kali 2. Nah, ini elemennya 9703. Nah, ini dia, berarti jawabannya ini. Oke, karena yang ditanyakan matriks M. Nah, ini untuk contoh soal nomor 5. Kita masuk contoh terakhir. Nah, ini ada contoh soal 6 ya. Nah, ini kita bahas perkaliannya, perkalian matriks ya. Soalnya di sini P dikali Q transpose. Nah, berarti matriks P dikali Q transpose-nya berapa? Gitu ya, dari matriks Q transpose. Matriks transpose Q gitu lah. Nah, di sini diketahui matriks P ini. Nah, ini matriks P ordonya 2 kali 3. Lalu ini ada matriks Q. Nah, ini juga ordonya 2 kali 3. Nah, di sini dia bilang jika R itu adalah perkalian matriks P dengan Q transpose. Nah, yang ditanya kalau gitu matriks R-nya berapa? Berarti kan kita harus mencari perkalian dari dua matriks ini kan. Nah, syarat matriks, dua matriks bisa kalian kalikan misalnya ini deh. Misalnya ada matriks A, dia ordonya ya. Misalnya ordonya M kali N.
Nah, terus nanti ada matriks B. Nah, ini ordonya N kali L. Nah, ya, jadi misalnya ini barisnya sebanyak M, kolomnya gitu kan, ini barisnya, ini kolomnya. Nah, ini R-nya jangan, R-nya kecil. Nah, syarat dua matriks ya, bisa kalian kalikan kalau ininya sama. Nih, kolom pada, jadi misalnya si A, kita mau kalikan sama B, berarti A dikali B itu bisa kalau, nah kalau misalnya ini kolom pada apa ya, kolom ya, ini kan jatuhnya kolom pada matriks A itu sama dengan baris pada matriks B. Nah, ini harus sama. Kalau ininya udah nggak sama, itu nggak akan bisa kalian kalikan, nggak akan ketemu nanti kalikan ya. Nah, sehingga kalau ini sama berarti bisa nih, ini berarti bisa kita kali, karena ininya kolom pada kolom matriks A sama dengan baris pada matriks B. Nah, nanti hasil ordonya apa nih? Nah, hasil ordonya tinggal ini deh. Nah, hasil ordonya pasti M kali L. Jadi barisnya sebanyak M, kolomnya sebanyak L. Nah, bagaimana kalau misalnya ibu balik B kali A? Nah, oke, B-nya kan berarti N kali R dong. Nah, terus A-nya jadinya apa? Ini kan M kali N. Nah, saat kita balik, misalnya kita mau cari nih B kali A-nya gimana? Malah jadi nggak bisa. Lihat, kolom pada baris B itu tidak sama dengan baris pada baris pada matriks A. Nih, nggak sama. Nah, sehingga ini nggak bisa kita kalikan karena ini nggak sama ya, jadi harus sama. Nah, ini kan sama berarti bisa kalau AB. Nah, ini malah nggak bisa, jadi nggak bisa kita cari nih berapa, nggak bisa, sehingga nanti bisa kita simpulkan, oh ternyata AB itu tidak sama dengan BA. Jadi pada perkalian ya, pada perkalian dua buah matriks itu tidak berlaku komutatif juga. Jadi pengurangan tidak berlaku, perkalian tidak berlaku, yang berlaku hanya tadi di penjumlahan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini syaratnya ya, jadi ininya harus sama, baru bisa kalian kalikan. Nah, sekarang kita mau cari ini kan. Nah, R sama dengan P Q transpose. Berarti kan kita cari dulu Q transposnya jadinya apa nih, gitu ya. Oke, nah ini ibu hapus dulu. Nah, Q transpose. Nah, Q transpose berarti apa tadi? Transpose itu baris jadi kolom gitu aja. Berarti ini baris jadi kolom. Nah, berarti gini ya. Nah, ini jadinya baris jadi kolom. Nah, gini kan? Nah, jadi ordonya beda nih. Saat belum ditranspose dia 2 kali 3, tapi saat ditranspose jadinya 3 kali 2 karena barisnya jadi ada 3, kolomnya juga jadi cuma 2 gitu kan. Nah, dari sini, nah berarti dari sini bisa nih ya, lihat P, nah ini kan 2 kali 3, Q transpose 3 kali 2. Oke, lihat, kan kita tinggal lihat, berarti kan kita mau P duluan kan, berarti lihat nih, ternyata kolom, nah kolom pada si P itu sama dengan, nah sama kan, tuh sama dengan baris pada, ini kan jadi P nya 2 kali 3. Oke, nah Q transposnya 3 kali 2. Nah, ininya sama nih tuh. Kolom pada P sama dengan baris pada Q kan. Nah, ini sama. Sehingga P dikali Q transpose itu bisa. Nah, hasilnya pasti nanti ini. Hasilnya pasti ordonya 2 kali 2. Pasti. Nah, kita bisa buktikan ya. Pasti hasilnya ordonya 2 kali 2 ya kan. Nah, oke, kita masukkan dulu coba. P-nya apa? Ini kan 1, 3, 2, 5, 0, min 5. Oke, Q transpose. Nah, ini kan 0, min 1, min 1, 2, 1, 3. Nah, bagaimana cara mengalikan? Nah, perkalian pada matriks itu nggak sama kayak penjumlahan pengurangan ya. Kalau penjumlahan pengurangan kan memang kalian tinggal mengurangi atau menjumlahkan setiap elemen yang seletaknya. Tapi kalau pada perkalian itu tidak bisa seperti itu. Jadi harus yang namanya konsepnya gini. Barisnya kalian kalikan dengan kolomnya. Nah, berarti kita mulai dari kan P duluan ya. Berarti kita lihat dari baris P. Baris P yang pertama. Nah, kita masih bahas yang baris pertamanya dulu dikalikan sama kolom yang di sini. Jadi baris kali kolom. Oke, nah ini gimana cara mengalikannya?
cara mengalikan baris kali kolomnya. Berarti tinggal gini aja. Nah ini buat yang di sini ya. Berarti 1 kali 0. Jadi gini, 1 kali 0 ditambah. Nah 3-nya dikaliin min 1. Ditambah gitu. Jadi 1 kali 0 ditambah 3 kali min 1 ditambah 2 kali. Nah 2 dikali min 1. Oke, sudah. Nah, berarti ini kan buat yang di sini. Nah, sekarang kan masih ada kolom berikutnya nih. Ya udah, berarti masih pada baris pertama, tapi kita kalikannya dengan kolom kedua sekarang. Gitu ya. Nah, jadi masih baris pertama, tapi kita kalikan dengan kolom kedua. Berarti kan udah di kolom kedua ya, tapi masih pada baris pertama. Ya udah, kayak tadi lagi, berarti masih pada baris pertama, tapi udah di kolom kedua. Berarti 1 kali. Nah ini kasih jeda ya, biar nggak nyampur. 1 kali 2 gitu kan, ditambah 3 kali 1 gitu. Nah ini jadi selalu ditambah 2 kali 3. Nah ini nggak ada lagi kan, nggak ada kolom selanjutnya. Ya udah kalian tutup aja. Kalau misalnya masih ada kolom selanjutnya ya kalian teruskan. Berarti masih ada kolom ketiga nih. Berarti masih baris pertama kolom ketiga. Cuma kan ini udah kan nggak ada kolom selanjutnya, kita tutup. Nah sekarang kita turun ke baris kedua, gitu caranya, karena masih ada baris kedua kan di matriks P nya kan ya. Sekarang ulangi lagi kayak tadi, baris kali kolom lagi, cuma di baris kedua sekarang mainnya. Oke, nah berarti kayak tadi 5 kali 0 gitu kan, 0 kali min 1. Nah ini min 5 kali min 1. Nah ini udah. Nah sekarang ke kolom kedua, tapi di baris kedua gitu ya. Berarti kan ini dikaliin ke sini, nah sekarang ini dikaliin ke sini ya. Gitu ya. Oke. Sama kayak tadi lagi, 5 kali 2 tambah 0 kali 1 ditambah min 5 kali 3. Nah, udah selesai, ya kan? Kan nggak ada baris selanjutnya kan? Ya udah berarti udah selesai. Kalau misalnya masih ada baris selanjutnya ya berarti di sini. Nah, ulangin lagi kayak tadi ke kolom ini gitu ya. Jadi tinggal kali, kalau perkalian matriks tinggal baris kali kolom gitu. Oke, nah ini ibu hapus dulu. Nah ini tinggal dikaliin dulu ya. Nah ini asal kalian tidak salah menghitung aja sih. Ini tinggal dikali dulu baru ditambah-tambahin. Ini 0. Oke, ini 0. Nah ini min 3 kan, ditambah, berarti ditambah min 3, dikurang lah kan, ditambah min 3, jadi plus ketemu min. Nah ini jadi min 2, plus lagi kan jadi min 2. Nah ini 0 ya, 5 kali 0, 0 ditambah, nah ini juga 0, berarti 0 ditambah 0. Nah ini kan min ketemu min plus ya, jadi nggak berubah tanda di sini kan, ini jadinya 5 ya udah plus 5. Nah ini 2 ya kan, 2 ditambah, nah ini 3 ditambah, nah ini 2 kali 3 6. Oke, jadi dikali-kaliin dulu baru ditambah. 5 kali 2 berapa? 10. Nah ini 0. Nah ini kan min 15. Min 15 ditambah ya, ketemu plus ya Ustaz, min ketemu plus jadi min kan. Berarti ini tambah 0 dikurang, jadinya dikurang ya kan, karena ini min 15. Nah dari sini, nah ini 0 dikurang 3 min 3. Min 3 dikurang 2 min 5. Nah ini 2 tambah 3 5. 5 tambah 6 11. Nah ini 0 ya, 0 ya, 0 tambah 5 ya 5 udah. Nah ini 10 tambah 0 10. 10 kurang 15, banyakkan tutangnya kan, minus nih. Nah ini dia, berarti ini adalah matriks R nya ya, karena ini kan sudah kita kalikan, berarti ini dia matriks R. Nah terjawab, berarti nah kan benar kan, hasilnya pasti 2 kali 2 ordonya ya kan, gitu ya caranya untuk yang bentuknya perkalian seperti ini. Oke, mungkin sekian video kita hari ini, semoga bermanfaat videonya untuk kalian ya. Berarti kita bertemu di pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf kalau ada salah penyampaian kata atau ada kata-kata yang mungkin kurang pas ya. Ya mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.